Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tahun tersedih atau tahun berdukanya Nabi Muhammad SAW. Kematian Abu Tholib. Sakit Abu Tholib semakin bertambah parah, tinggal menunggu saat-saat kematian, dan akhirnya dia meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 dari nubuah, selang 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan. Ada yang berpendapat dia meninggal dunia pada bulan Ramadan, 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Al-Musayyab bahwa tatkala ajal menghampiri Abu Tholib, Nabi Muhammad SAW menemuinya, yang saat itu di sisinya ada Abu Jahal. "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujah di sisi Allah," sabda beliau. Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah menyela, "Wahai Abu Tholib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib?" Keduanya tak pernah berhenti mengucapkan kata-kata ini, hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Tholib tetap berada pada agama Abdul Muthalib. Beliau bersabda, "Aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu, wahai paman, selagi aku tidak dilarang melakukannya." Lalu turun ayat, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." Quran Surat At-Taubah ayat 113. Allah juga menurunkan ayat, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Tidak bisa dibayangkan apa saja perlindungan yang diberikan Abu Tholib terhadap Rasulullah SAW. Dia benar-benar menjadi benteng yang ikut menjaga dakwah Islam dari serangan orang-orang yang sombong dan dungu. Namun sayang, dia tetap berada pada agama leluhurnya, sehingga sama sekali tidak mendapat keberuntungan. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Engkau sangat membutuhkan paman engkau, karena dia telah melindungi engkau, sekalipun dia membuat engkau marah." Beliau bersabda, "Dia berada di neraka yang dangkal. Kalau tidak karena aku, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah." Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti, sehingga dia diletakkan di neraka yang dangkal, hanya sebatas tumitnya saja." Kira-kira 2 atau 3 bulan setelah Abu Tholib meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra meninggal dunia pula, tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun ke-10 dari nubuah, pada usia 65 tahun, sementara usia beliau saat itu 50 tahun. Khadijah termasuk salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah SAW. Dia mendampingi selama 1/4 abad, menyayangi beliau di kala resah, melindungi beliau pada saat-saat yang kritis, menolong beliau dalam menyebarkan risalah, mendampingi beliau dalam menjalankan jihad yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya, "Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakan aku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahiku anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikan kepadaku." Di dalam Sahihul Bukhari dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah yang datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Jika dia datang, sampaikan salam kepadanya dari Robnya, dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah di surga, yang di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan keletihan." 2 peristiwa ini terjadi dalam jangka waktu yang tidak terpatut lama, sehingga menorehkan perasaan duka dan lara di hati Rasulullah SAW.
Belum lagi cobaan yang dilancarkan kaumnya. Karena dengan kematian keduanya, mereka semakin berani menyakiti dan mengganggu beliau. Mendung menjadi bertumpuk-tumpuk sehingga beliau hampir putus asa menghadapi mereka. Untuk itu, beliau pergi ke Thaif dengan setitik harapan mereka berkenan menerima dakwah atau minimal mau melindungi dan mengulurkan pertolongan dalam menghadapi kaum beliau. Sebab beliau tidak lagi melihat seseorang yang bisa memberi perlindungan dan pertolongan. Tetapi mereka menyakiti beliau secara kejam, yang justru tidak pernah beliau alami sebelum itu dari kaumnya. Apa yang beliau alami di Makkah juga dialami para sahabatnya hingga sahabat karib beliau. Abu Bakar As-Siddiq berniat hijrah dari Makkah. Maka dia pergi hingga tiba di Barkil Gamad. Tempat yang ditujunya adalah Habasyah. Namun akhirnya dia kembali lagi setelah mendapat jaminan perlindungan dari Ibnu Duguna. Menurut Ibnu Ishaq, setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang Quraisy semakin bersemangat untuk menyakiti Rasulullah SAW daripada saat dia masih hidup. Sehingga ada di antara mereka yang tiba-tiba mendekati beliau lalu menaburkan debu di atas kepala beliau. Beliau masuk rumah dan debu-debu itu masih memenuhi kepala. Lalu salah seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil menangis. Beliau bersabda kepadanya, "Tak perlu menangis wahai putriku, karena Allah akan melindungi bapamu." Pada saat-saat seperti itu, beliau juga bersabda, "Aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari Quraisy hingga Abu Thalib meninggal dunia." Karena penderitaan yang bertumpuk-tumpuk pada tahun itu, maka beliau menyebutnya sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Sehingga julukan ini pun terkenal dalam sejarah. Jadi begitulah kisah dari tahun duka cita Nabi Muhammad SAW. Tahun yang dirundung oleh kesedihan karena ditinggal oleh orang yang tercinta dan orang yang selalu melindungi dan mendukung beliau dalam berdakwah Islam, yang pada saat itu penuh dengan penolakan dan hinaan dari orang Quraisy. Semoga dengan kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran dan wawasan bahwa setelah hujan pasti akan ada pelangi yang akan menghiasi hidupmu lagi, dan Allah akan selalu ada di sisimu di saat kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pilar.